Selamat pagi teman-teman, apa kabar? Aku harap kita semua selalu sehat dan baik dalam lindungan Tuhan Yesus. Berhubung kita masih dalam masa pandemi COVID-19, jangan lupa ya, tetap menaati anjuran pemerintah untuk melakukan social distancing. Walaupun kita masih dalam masa pandemi COVID-19, kita semua harus percaya, ini semua tidak akan menghalangi kita untuk beribadah dan mengucap syukur kepada Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini, kita akan memulai IHMPT online kita. Sebelum memulai ibadah, marilah kita saat teduh sejenak. Saat teduh mulai. Adik-adik terkasih, kita akan memulai ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna pada hari ini, 21 Juni 2020. Namun sebelum kita memulai ibadah, mari kita menghadap Tuhan sambil bernyanyi dari Gita Bakti 4, Bersorak bagi Tuhan, bait pertama dan kedua. Bersorak bagi Tuhan wahai umatnya, hendaklah orang jujur puji namanya. Mainkanlah kecapi dan tabula rebana, bermazmur bagi Tuhan dan bersyukurlah. Nyanyikan lagu baru bagi Tuhanmu, nyaringkan suaramu dan bersoraklah, sebab Tuhan berfirman dan semuanya ada, segala isi bumi diciptakannya. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan untuk pagi yang cerah ini kami bisa berkumpul di dalam satu nama, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu selama 1 minggu ini. Dalam perjalanan kehidupan kami, Engkau senantiasa menyertai dan memberkati kehidupan kami. Bapa, kami bersyukur Engkau menghimpunkan kami dalam sebuah persekutuan yang indah, Persekutuan Teruna GPIB Sawangan nih Bapa. Hadirlah Tuhan, beracaralah di dalam ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna hari ini. Dan biarlah kami senantiasa bersuka cita, bersyukur, memuji dan besarkan nama-Mu. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tiba saatnya kita akan masuk dalam pelayanan firman. Namun sebelumnya mari kita menyambut firman dengan bernyanyi kembali dari Gita Bakti 4, Bersorak bagi Tuhan, baitnya yang ketiga. Tindakan keadilan disukainya, dan bumi dipenuhi oleh kasih-Nya. Dengan kuasa firman, langit pun dijadikan, tentara pun tercipta oleh nafas-Nya. Ya adik-adik, kita akan membaca firman Tuhan yang hari ini terambil dari Rut 1 ayat 1-14. Tapi sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, karena Engkau masih memberikan kesempatan kepada kami untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Karena itu ya Tuhan, mampukanlah kami untuk memahami akan kedalaman firman-Mu ya Tuhan,
terlebih lagi hamba-Mu dengan segala keterbatasan, Kau memampukan hamba-Mu ini untuk memberitakan firman-Mu seturut dan kehendak-Mu, dan adik-adik teruna mau melakukannya dalam kehidupan beriman hari lepas hari. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Rut 1 ayat 1-14. Pada zaman para hakim memerintah ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Betlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Nama orang itu ialah Elimelek, nama istrinya Naomi, dan nama kedua anaknya Mahlon dan Kilion, semuanya orang-orang Efrata dari Betlehem Yehuda. Dan setelah sampai ke daerah Moab, diamlah mereka di sana. Kemudian matilah Elimelek, suami Naomi, sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Keduanya mengambil perempuan Moab, yang pertama bernama Orpa, yang kedua bernama Rut. Dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Lalu matilah juga keduanya, yakni Mahlon dan Kilion, sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Kemudian berkemaslah ia dengan kedua menantunya, dan ia pulang dari daerah Moab, sebab di daerah Moab ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Maka berangkatlah ia dari tempat tinggalnya itu bersama-sama dengan kedua menantunya. Ketika mereka sedang di jalan untuk pulang ke tanah Yehuda, berkatalah Naomi kepada kedua menantunya itu, "Pergilah, pulanglah masing-masing ke rumah ibunya. Tuhan kiranya menunjukkan kasih-Nya kepadamu, seperti yang kamu tunjukkan kepada orang-orang yang telah mati itu dan kepadaku. Kiranya atas karunia Tuhan, kamu mendapat tempat perlindungan masing-masing di rumah suaminya." Lalu diciumnyalah mereka, tetapi mereka menangis dengan suara keras dan berkata kepadanya, "Tidak, kami ikut dengan engkau pulang kepada bangsamu." Tetapi Naomi berkata, "Pulanglah anak-anakku, mengapakah kamu turut dengan aku? Bukankah tidak akan ada lagi anak laki-laki yang kulahirkan untuk dijadikan suamimu nanti? Pulanglah anak-anakku, pergilah, sebab sudah terlalu tua aku untuk bersuami. Seandainya pikirku ada harapan bagiku, dan sekalipun malam ini aku bersuami, bahkan sekalipun aku masih melahirkan anak laki-laki, masakah kamu menanti sampai mereka dewasa? Masakan karena itu kamu harus menahan diri dan tidak bersuami? Janganlah kiranya demikian, anak-anakku. Bukankah jauh lebih pahit yang aku alami daripada kamu? Sebab tangan Tuhan teracung terhadap aku." Menangis pula mereka dengan suara keras. Lalu Orpa mencium mertuanya itu minta diri, tetapi Rut tetap berpaut padanya. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya adik-adik, tema perenungan kita pada hari ini adalah hidup yang memberi hidup. Adik-adik, ada yang pernah nonton pertandingan sepak bola? Apa sih bedanya kalau kita nonton pertandingan sepak bola secara live atau secara tunda? Perbedaan yang mencolok adalah kalau kita menonton secara live, kita akan dibawa tegang dalam setiap menit pertandingan sepak bola, karena kita tidak tahu apa sih yang akan terjadi di menit berikutnya. Apakah kita akan kebobolan, tim kita kebobolan, atau kita mencetak gol. Berbeda kalau kita nonton pertandingan secara tunda. Biasanya kita sudah tahu bahwa hasil pertandingan akan seperti apa. Misalnya hasilnya adalah 2-0 untuk kemenangan tim kita. Maka ketika tim kita diserang, kita nggak akan terlalu tegang, kita biasa aja. Kenapa? Karena kita sudah tahu bahwa hasil akhirnya akan 2-0. Kita sudah tahu bahwa nanti tim kita akan menang. Nah, mungkin kita bisa analogikan itu seperti keyakinan iman seseorang. Kalau kita memiliki iman yang kuat kepada Tuhan, maka kita dimampukan untuk masuk ke dalam dimensi Allah, dimensi yang tidak terbatas ruang dan waktu,
Kita hanya memiliki keyakinan dalam hidup kita bahwa di depan sana Tuhan sudah merencanakan sesuatu yang indah, sesuatu yang baik bagi kita. Nah, sehingga ketika kita membuat satu keputusan dalam kehidupan kita di tengah berbagai macam tantangan, di tengah berbagai macam kesengsaraan hidup, kita masih tetap memilih dengan benar sesuai dengan keyakinan iman kita. Mungkin iman seperti inilah yang dimiliki oleh sosok Ruth yang kita baca pada hari ini, sehingga ia memilih untuk tetap setia kepada Naomi ibu mertuanya dan mau terus melanjutkan perjalanan bersama Naomi ke tanah Bethlehem, kembali ke tanah asalnya. Nah, adik-adik, kalau kita lihat di perikop kita ini, kelihatannya banyak sekali kesengsaraan yang terjadi bagi Naomi dan keluarganya. Dimulai dari ayat yang pertama, ada terjadi kelaparan di tanah Israel. Hal inilah yang menyebabkan Naomi bersama suaminya Elimelek serta kedua anak laki-lakinya, Mahlon dan Kilion, mereka mencoba untuk mengubah nasib mereka dengan berpindah dari tanah Bethlehem ke tanah Moab. Tapi yang terjadi ketika mereka sampai di Moab, bukan kesejahteraan yang mereka dapatkan, tapi kalau kita lihat di ayat yang ketiga, kemudian matilah Elimelek, suaminya Naomi, dipanggil Allah. Makin menderita mereka. Bahkan tak lama kemudian di ayat yang kelima kita lihat mati jugalah kedua anak Naomi, yaitu Mahlon dan Kilion. Bisa dibayangkan adik-adik, kesengsaraan yang bertubi-tubi terus menerus terjadi dalam kehidupan Naomi. Tapi sebelum kedua putra Naomi ini meninggal, di ayat yang keempat dikatakan bahwa kedua putra Naomi ini mengambil perempuan Moab. Yang pertama bernama Orpa, yang kedua bernama Ruth. Nah, inilah sosok Ruth mulai muncul di dalam kehidupan keluarga Naomi. Nah, akhir cerita di ayat yang ke-14 kita bisa melihat bahwa ada perbedaan pilihan yang dilakukan oleh kedua anak menantu Naomi ini. Yang pertama, Orpa memilih untuk meninggalkan ibu mertuanya, kembali kepada orang tuanya, ke bangsanya sendiri. Tetapi Ruth memilih untuk tetap setia bersama Naomi dan bersama melanjutkan kehidupannya menuju tanah yang baru yang dia tidak paham apa yang akan terjadi di depan. Di sini kita melihat bahwa ada keputusan besar yang didasarkan pada kasihnya kepada Naomi, juga keyakinan iman yang besar pada Allah, sehingga dia mau memilih untuk tetap bersama-sama dengan Naomi, ibu mertuanya. Kemudian kesetiaan inilah yang menjadi titik balik dari kehidupan keluarga Naomi sebetulnya, sehingga kita bisa melihat nanti di pasal-pasal berikutnya Allah mulai memberkati mereka dengan kasih setianya. Kalau kita telah lebih jauh, bagaimana sih Ruth bisa setia kepada Naomi? Padahal kan kita lihat ada banyak tantangan yang harus dihadapi. Misalnya Ruth harus keluar dari negerinya sendiri ke suatu tanah yang baru dengan hanya mengandalkan seorang janda, mertuanya sendiri, Naomi, yang sudah menjadi janda yang tidak memiliki apa-apa. Tapi kita bisa melihat di sini kenapa Ruth bisa memilih setia, karena dia sudah membuat keputusan untuk mengikut Allah sejak dia menikahi putra dari Naomi. Dia sudah merasa bagian dari bangsa Israel, bangsa pilihan Allah. Karena itulah dia menerima itu sebagai suatu anugerah dan dia mau memberikan hidupnya untuk tetap setia dalam pemeliharaan Allah Israel. Jadi kesetiaan Ruth pada Naomi tidak terlepas dari keyakinan imannya kepada Allah. Kita lihat di ayat 16. Tetapi kata Ruth, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku dan Allahmulah Allahku. Ya, kalau kita baca
selanjutnya di pasal-pasal berikutnya kita bisa melihat bahwa akhirnya kerja keras Ruth dan keyakinan imannya ini menunjukkan buah yang indah. Karena pelan-pelan kehidupan mereka berubah dari susah, akhirnya mereka mulai sejahtera pelan-pelan. Inilah bukti ketika kita mau setia kepada Allah, Allah akan memampukan setiap umatnya melewati berbagai persoalan dan tantangan di dunia, bahkan mampu menjadi saluran berkat bagi orang lain. Nah, banyak hal yang bisa kita lihat dari kisah Ruth ini. Misalnya kita bisa melihat bahwa sifat Ruth, dia tidak mementingkan dirinya sendiri. Jelas dia tidak individualistis dengan memilih bersama Naomi. Kemudian dia tidak materialistis. Dia tidak memilih untuk setia kepada Naomi berdasarkan materinya. Karena kita tahu tidak ada apa-apa yang dimiliki oleh Naomi. Selain itu kita juga dapat melihat bahwa Allah berkarya bagi semua bangsa, bukan hanya bangsa Israel. Terbukti Ruth yang bukan orang Israel juga diberkati Allah untuk menjadi berkat bagi keluarganya. Karya Allah tidak memandang garis keturunan, Yahudi atau non-Yahudi. Allah senantiasa memberkati setiap orang yang setia kepadanya. Teruna terkasih, kita hidup di masa-masa yang sulit saat ini. Ada pandemi. Tapi apakah kita masih mampu percaya bahwa akan ada masa depan yang indah bagi kita semua? Mungkin sebagian orang tua kita sedang mengalami masalah ekonomi. Mungkin ada teman-teman kita yang mengalami kesulitan. Kita sebagai teruna Kristen dipanggil untuk menjadi jawaban bagi orang lain. Ketika orang lain susah, maka kita diharapkan untuk hadir bagi mereka. Kita juga mau berbagi dengan mereka. Kita bisa mulai dari lingkungan terkecil kita di rumah masing-masing. Mulai membantu orang tua kita. Atau kita mulai peduli dengan sesama kita. Mau mendengarkan keluh kesah mereka. Itulah yang harus dilakukan sebagai teruna-teruna Kristen. Selain itu, di masa new normal ini, kita juga dituntut untuk mau disiplin melakukan berbagai protokol yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Dengan demikian artinya kita juga menghargai kehidupan yang Tuhan sudah anugerahkan kepada kita. Mari adik-adik teruna, kita sama-sama menghargai hidup kita. Kita hidup menjadi berkat bagi sesama kita. Terpujilah Kristus. Amin. Adik-adik, mari kembali kita menyanyikan pujian untuk merespon firman Tuhan yang tadi sudah kita dengar. Mari kita bernyanyi dari Gita Bakti 204, Yesus Tuhanku, Dialah segalanya. Yesus Tuhanku, Dialah segalanya. Dalam pergumulan dunia, Yesus Tuhanku. Dialah sahabatku, paling akrab dan teguh. Dia-Ku pegang selalu, Yesus Juru Selamatku. Yesus Tuhanku, Dialah segalanya. Dalam pergumulan dunia, Yesus Tuhanku. Dialah gembalaku yang memimpin langkahku, kawan seperjalananku di sepanjang hidupku. Yesus Tuhanku,
segalanya dalam pergumulan dunia. Yesus Tuhanku. Ya Tuhan, berkati bangsa dan negara Indonesia. Pulihkanlah kondisi negara kami dari pandemi COVID-19 ini. Engkau berkati setiap usaha yang dilakukan oleh para tenaga medis dalam menekan jumlah penderita COVID-19. Engkau berkati juga setiap usaha pemerintah agar PSBB terlaksana dengan baik dan rencana pelaksanaan new normal bisa berjalan dan menghasilkan sesuatu yang baik. Engkau berikan hikmat agar mereka bisa memilih kebijakan yang tepat dalam menangani masalah ini. Engkau berkati juga agar masyarakat bisa sadar dan patuh terhadap kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah, sehingga pandemi ini boleh segera berlalu, Tuhan. Ya Tuhan, kami mohon dengarkanlah doa kami. Ya Tuhan, dalam rangkaian doa syafaat ini, kami juga ingin berdoa untuk seluruh gereja di muka bumi ini ya Tuhan, terlebih khususnya di GPB Sawangan. Engkau tahu akan semua pergumulan di GPB Sawangan yang sekarang ini kami hadapi ya Tuhan. Ya Bapa, dalam masa pandemi COVID-19 ini, kami juga ingin berdoa untuk seluruh jemaat-Mu yang mengalami kesusahan akibat masa pandemi ini ya Tuhan. Ya Tuhan, Engkau juga akan memberkati PHMJ GPB Sawangan dalam mempersiapkan prosedur new normal agar semua ini bisa berjalan sesuai dengan kehendak-Mu saja ya Tuhan. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami memohon dengarkanlah doa kami ya Tuhan. Tuhan, kami ingin berdoa untuk keluarga kami, yaitu ibu, bapak, kakak, adik, om, tante, semua keluarga yang kami cintai, agar selalu hidup menurut kehendak-Mu dan berpegang teguh pada firman-Mu. Tuhan, berikanlah berkat pada keluarga kami, agar kami senantiasa hidup dengan penuh kesetiaan, saling mencintai, saling menerima, dan saling memahami. Tuhan, kami mohon kepadamu, lindungi dan jagalah keluarga kami dari segala mara bahaya dan hal-hal yang tidak kami inginkan. Ya Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk keluarga-keluarga yang terkena dampak COVID-19. Jauhkanlah mereka dari kepanikan dan doronglah mereka agar selalu berserah kepadamu dan selalu berdoa agar pandemik ini cepat berlalu. Tuhan, kami percaya Roh Kudus-Mu selalu menyertai kami semua. Tuhan, dengarkanlah doa kami. Ya Tuhan, kami berdoa untuk Pelkat PT GPIB Sawangan, agar tiap pengurus dan pelayan bersatu hati dalam pelayanan di Pelkat PT. Kami berdoa agar Tuhan memampukan pengurus dan pelayan PT menjalankan tiap program yang telah disepakati. Kami berdoa agar pelaksanaan IHMPT online menjadi berkat bagi tiap teruna. Ya Tuhan, dengarkanlah doa kami. Ya Bapa, inilah doa-doa kami. Kiranya Engkau mau menyempurnakan doa-doa kami ini seturut dengan doa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah hari ini. Kiranya firman Tuhan yang tadi telah disampaikan bisa menjadi pedoman dalam kehidupan kita sehari-hari dalam melangkah menjalani hari-hari ke depan. Untuk itu, kakak mengundang adik-adik semua untuk kembali memuji Tuhan dari Gita Bakti 284, baitnya yang pertama dan kedua, di jalan hidup lebar dan sempit. Di jalan hidup yang lebar sempit, orang sedih mengerang. Tolong mereka yang dalam gelap, bawalah sinar terang. Pakailah aku jalan berkat-Mu, memancarkan cahaya-Mu. Buatlah aku saluran berkat bagi siapa yang risau penuh. Seperti Tuhan memberi padaku dan mengasihi dikat. Beri bantuan-Mu di mana perlu, Yesus mengutus Engkau. Pakailah aku jalan berkat-Mu, memancarkan cahaya-Mu. Buatlah aku saluran berkat bagi siapa yang risau penuh. Bapa di surga, kembali kami tunduk di hadapan hadirat-Mu yang kudus. Kami mau bersyukur dan berterima kasih atas berkat-Mu dalam ibadah IHMPT online pada pagi hari ini. Dan pada pagi hari ini juga ya Bapa, kami tetap menyerahkan kehidupan kami semua, dimanapun kami berada, tetap dalam bimbingan, tuntunan tangan kasih-Mu. Engkau tetap memberikan kekuatan dan penghiburan dan sukacita di dalam kami menjalani kehidupan pagi dan hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga.